Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabipun, perkenalkan nama saya Dia Sugati. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Swasta di Lampung, lebih tepatnya Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang telah diberikan oleh salah satu dosen saya, lebih tepatnya dosen mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Sang dosen memberikan tugas kepada saya untuk menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan analisis jabatan serta pemutusan hubungan kerja dalam perusahaan. Nah, di sini yang pertama kali akan saya jelaskan adalah analisis jabatan. Jadi, analisis jabatan itu adalah di mana seorang HRD atau bisa dikenal dengan manajer sumber daya manusia atau SDM yang biasanya menginterview orang itu, yang pelamar-pelamar yang ingin masuk di sebuah perusahaan. Biasanya mereka melakukan sebuah wawancara yang bisa dilakukan secara online or offline. Tapi sih di Indonesia lebih kepada offline saja. Kalau online kurang, mungkin online itu untuk pendaftarannya saja. Nah, pada saat wawancara itu si pewawancara ingin mewawancarai si pelamar tentang apa sih basic mereka, apa sih kemampuan mereka, apa sih kegemaran mereka, dan lain-lain. Biasanya di dalam sebuah wawancara itu si pewawancara melakukan tes kepekaan kepada si pelamar. Contohnya seperti apa mereka itu peka terhadap bantuan-bantuan kecil seperti membawa buku, atau ada serangan panik dari si pewawancara yang bersifat sih seperti pura-pura aja sih sebenarnya. Cuman kepura-puraan itu lah yang jadi bisa dikatakan si pewawancara ini ingin tahu apakah si pelamar ini dapat memberikan bantuan-bantuan kecil yang nanti saat itu jika mereka diterima di perusahaan kita terhadap karyawan yang lainnya seperti rekan kerja atau rekan bisnis yang lainnya yang bisa di in perusahaan atau out perusahaan. Nah, biasanya seorang HRD ini mengetesnya pada saat mereka melakukan wawancara atau pada saat mereka sudah diterima dan di training selama 3 bulan. Nah, pada masa training 3 bulan itu, 1 bulan pertama mereka akan disuruh-suruh oleh karyawan atasannya seperti mereka membeli kopi pagi hari atau mengambilkan apa karyawan lain. Biasanya sih kalau di Indonesia seperti itu sih biasanya. Dan pada bulan kedua ini mereka diuji dengan banyaknya pekerjaan itu bisa dikatakan bukan pekerjaan dia tapi dikerjakan oleh dia. Nah, pada bulan ketiga ini adalah bulan yang paling sulit, dimana pada bulan ini si karyawan itu udah mendapatkan kerja yang banyak, dimana itu bukan kerjaan dia, terus mendapat ocehan walaupun dia nggak salah. Namun jikalau si karyawan yang sudah melewati 3 bulan masa trainingnya ini dan mereka berhasil, maka si perusahaan bisa dijamin tidak akan melepaskan mereka walaupun mereka melakukan kesalahan yang kecil, hanya kesalahan kecil. Namun kalau kesalahan besar mereka akan dikeluarkan secara langsung. Itu saja sih menurut saya tentang analisis jabatan. Dan yang kedua tentang pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja ini lebih tepatnya kepada PHK atau bisa dikenal dengan pemecatan secara berskala besar gitu. Tapi sih kalau pemecatan berskala besar biasanya itu perusahaan-perusahaan tersebut akan bangkrut atau akan loss down, dan itu akan menumpuk hutang di perusahaan itu, atau si karyawan itu melakukan sebuah kesalahan fatal besar seperti dia korupsi atau seperti dia membocorkan dokumen-dokumen perusahaan kepada perusahaan pesaing. Namun sih kalau di Indonesia sendiri sih pemutusan hubungan kerja itu bersifat seperti hanya kesalahan-kesalahan kecil sebenarnya, kesalahan kecil yang selalu diulang berkali-kali.
Dan untuk pemesanan